Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah babu al-ghusli wal wudu'i fil mikhdabi wal qadahi wal khashabi wal hijarah. Kita masih dalam pembahasan wudu, di mana Imam Bukhari mendatangkan dalam bab yang ke-45 bolehnya wudu dari air yang ditampung atau dari wadah yang terbuat dari besi, gelas, kayu ataukah dari batu. Selama wadah tersebut tidak dari zat yang najis, maka itu dibolehkan. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abdullah bin Munir Abu Abdurrahman Sami'a Abdullah ibni Abi Bakar bin Habib qala haddatsana Humaidun ibnu Abi Humaidin an Anasin Anas ibni Malik Abu Abdullah khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hadaratis shalah. Kata Anas bin Malik, waktu salat telah tiba. Faqama man kana qaribid dari ila ahlihi. Lantas orang yang dekat rumahnya dari masjid Rasulullah itu pergi ke rumahnya untuk wudu. Wa baqiya qaumun fa utiya Rasulullah bimikhdabin min hijaratin fihima. Lantas ada sebagian sahabat yang tersisa yang bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah diantarkan air, tapi tempat airnya ini terbuat dari batu. Kayak baskom kecil gitu, tapi terbuat dari batu. Fihima, di dalamnya ada air. Fa sagura al-mikhdabu. Akan tetapi itu wadahnya itu kecil, sehingga Rasulullah SAW nggak bisa memasukkan telapak tangannya, hanya sebagian jari jemarinya saja yang bisa. Ayyabsuta fihi kaffahu. Lantas bagaimana? Maka Rasulullah memasukkan sebagian jari jemarinya, kemudian nanti wudu dari jari jemarinya tersebut, kemudian nanti para sahabat juga wudu. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa dari selah-selah jari Rasulullah ini yanbugu fihil ma, keluar air. Nanti akan dibaca hadisnya mengenai hal ini. Karena ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo al-qaumu kulluhum. Lalu orang yang ada di sekitar Rasulullah itu, para sahabat, tawaddo, wudu semuanya. Lantas seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, kam kumtum, berapa jumlah kalian saat itu? Qala samanina wa ziyadah, ada 80 orang atau lebih. Banyak sekali jumlahnya yang wudu dari wadah yang kecil yang terbuat dari apa? Dari batu. Ini menunjukkan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keluar dari sela-sela jari jemarinya air yang digunakan oleh sahabat wudu. Nah, yang menjadi syahid dalam bab ini adalah kalimat al-mikhdabu, di mana wadah yang dipakai menampung air itu terbuat dari batu. Qala haddatsana Muhammadu ibnul Ala ibnu Quraibin qala haddatsana Abu Usamah Hammad ibnu Abi Usamah an Buraidin Buraid ibnu Abdillahi an Abi Burdah. Abi Burdah ini namanya adalah Amru ibnu Abdillah. An Abi Musa, ini kunyanya,
Nama aslinya lah Abdullah ibnu Qais, sahabiyun jalil. Anna nabiyya da'a biqadahin fihi ma. Nabi SAW meminta seember air, fagosala yadaihi, lalu dia mencuci kedua tangannya, wa wajahahu, dan wajahnya, wa majja fihi, dan dia membaca sesuatu untuk air tersebut. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah menggunakan wadah ketika dia berwudu, yang di dalamnya ada air. Jadi dulu belum ada keran. Nah sekarang kita nggak pakai wadah lagi karena sudah ada keran yang mengalir. Haddatsana Ahmad bin Yunus ai ibnu Abdullah qala Abdul Aziz ibnu Abi Usamah qala haddatsana haddatsana Amru ibnu Yahya an abihi Yahya an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah, datang. Fa kharajana lahu ma'un fi taurin min sufrin. Lalu kami keluarkan air dari wadah yang terbuat dari kuningan. Fatawaddo'a, lalu beliau wudu dari wadah tersebut. Faghasala wajhahu salasan wa yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihima wa adbara wa ghasala rijlaihi. Lantas Rasulullah wudu, mencuci wajahnya 3 kali, kedua tangannya 2 kali, mengusap kepalanya mulai dari depan hingga ke belakang, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi hadis-hadis ini yang kita bacakan ini semua sebagai dalil tentang bolehnya seseorang wudu dari air yang ditampung oleh wadah tertentu. Apakah dari kuningan, dari besi, dari kayu, dari batu, dan yang lainnya. Qala haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman namanya adalah Al-Hakam ibnu Nafi. Qala akhbarana Syuaibun, Syuaib ibnu Abi Hamzah. Ani Zuhri namanya adalah Muhammad bin Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Bakar. Qala akhbarani Ubaidullah ibni Abdullah ibni Utbah anna Aisyata ummul mu'minin, ummu Abdullah Aisyata radhiyallahu anha qalat lamma saqulan nabiyyu washtadda bihi waj'uhu ista'dzana azwajahu fi ayyamarrada fi baiti fa'adhinna lahu fa kharajan nabiyyu baina rajulaini takhuttu rijlahu fil ardi baina Abbasin wa rajulin akharin. Kata Aisyah radhiyallahu an, tatkala Rasulullah bersangatan sakitnya, ya, dia sudah merasa berat ya karena badannya sudah gemuk, kemudian bekas racun yang yang dulu pernah diberikan oleh wanita Yahudi itu masuk ke dalam tubuhnya hingga menyebabkan dia sakit dan meninggal dunia. Nah, di akhir-akhir Rasulullah SAW mau meninggal dunia, kalau nanti hadis yang kita bacakan ini 5 hari sebelum meninggal dunianya, Rasulullah minta izin kepada istri-istrinya agar dia dirawat di rumah Aisyah, di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lantas istri-istrinya mengizinkannya. Karena istri-istri yang lain yang 8 jumlahnya itu memiliki hak, memiliki jatah bermalam.
Fa kharajan Nabi, lalu sallallahu alaihi wasallam Nabi keluar sementara dia dipapah oleh 2 orang sahabat. Di sini disebutkan Abdullah bin Abbas, kemudian di hadis riwayat yang lain nanti disebutkan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia dipapah, dalam riwayat yang lain kakinya tergantung. Karena apa? Sakit yang bersangatan. Qala Ubaidullah fa akhbartu Abdullah bin Abbas. Lalu seorang tabi'in yang menceritakan hadis yang kita bacakan tadi menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, faqala atadri manir rajulil akhar. Kata Abdullah bin Abbas bertanya kepada tabi'in ini, tahukah engkau siapa pemuda itu, pemuda yang lain yang memapah Rasulullah? Qultula, aku berkata tidak tahu. Qala huwa Ali bin Abi Thalib. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang angkat ini merupakan sepupu satu kalinya. Ali bin Abi Thalib sepupu satu kalinya. Kemudian Abdullah bin Abbas juga sepupu satu kalinya karena anak pamannya. Al-Abbas sama Abu Thalib. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tuhadditsu anna an-nabiyya qala ba'dama dakhala baitahu. Kemudian Aisyah menuturkan, menceritakan setelah Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, wastadda waj'uhu, sementara sakitnya tambah berat gitu ya. Hariku alayya min sab'in kirabin lam tuhlal auqiyatuhunna. Rasulullah minta dituangkan atau disiramkan air ke kepalanya atau ke tubuhnya dari 7 bejana yang belum dilepas pengikatnya. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar dia dapat menyegarkan badannya sekaligus dapat meringankan penyakit yang dia rasakan saat itu. La'alli ahdu ilan nas. Semoga aku bisa memberikan wasiat kepada manusia. Wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsata zaujin Nabi. Lalu dia didudukkan di ember atau di baskom milik Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tafikna nasubbu alaihi tilkah. Kemudian kami menyiram kepala Rasulullah dan badan Rasulullah dari air tersebut. Hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna. Kemudian Rasulullah memberikan isyarah kepada istri-istrinya agar stop, sudah cukup. Summa kharaja ilan nasi. Kemudian dia keluar ke masjid dan memberikan pesan. Jadi ketika Rasulullah keluar, ini di hari kelima ya sebelum meninggalnya, keluar ke masjid, kemudian duduk di atas mimbar, lantas menyampaikan dakwah tauhid. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Yang disampaikan pertama kali adalah la'anallahul yahuda wan nasara. Dalam riwayat yang lain, la'natullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid yang mereka beribadah di dalamnya. Dan uhadzirukum an dzalik. Rasulullah memberikan peringatan tentang haramnya perbuatan tersebut. Lantas berdoa, la taj'al qabri idan. Janganlah engkau jadikan kuburanku ya Allah sebagai id, tempat beribadah, tempat orang berdatang mengambil keberkahan dan yang lainnya. Alhamdulillah doa Rasulullah itu terkabul. Hingga saat ini kuburan Rasulullah itu terjaga, sehingga orang yang mau menghadap kuburan untuk beribadah pun akan ditepis karena dibuat musalsal seperti segitiga gini. Jadi nggak bisa mengarah ke kuburan tersebut. Kemudian digali beton sedalam-dalamnya. Karena dulu pernah ada yang mau mencoba mencuri jasad Rasulullah.
Nah, di antara yang disampaikan lagi oleh Rasulullah adalah tentang kisos. Siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka silahkan mengkisos saya saat ini. Ini dia ngomong di atas mimbar. Kemudian setelah itu setelah sholat lagi, naik lagi ke atas mimbar, menyampaikan lagi hal yang sama. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, engkau memiliki utang kepadaku 3 dirham. Kemudian memerintahkan sahabat Abdullah bin Abbas untuk membayarnya. Jadi yang menjadi syahid dalam hadis yang kita bacakan ini adalah di mana Rasulullah menggunakan wadah untuk menyiram tubuhnya sekaligus menampung air yang ada yang disiramkan tadi, yaitu dari kirob dan mikhdab. Babul wudu'i minat tauri. Bab wudu dari bejana yang kecil. Haddasana Khalidu ibnu Makhladin ay Abul Khaisamah. Qala haddasana Sulaiman ibnu Bilalin Abu Muhammadin. Qala haddasani Amru ibnu Yahya an abihi Yahya. Qala kana ammi yuksiru minal wudu. Kata Yahya, adalah pamanku kalau wudu itu menggunakan air yang banyak atau boros air. Qala li Abdullah bin Zaid. Lalu dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, akhbirni kaifa ra'aitan nabiyya yatawaddau. Kabarkan kepada kami bagaimana engkau melihat Nabi wudu. Lantas dia mempraktekkan fada'a bitaurin min ma'in, lalu dia meminta seember air, fakaffa ala yadaihi, lalu dia menuangkan dari ember tersebut ke kedua tangannya, faghosalahuma salasa mirorin, lalu mencuci kedua tangannya 3 kali, summa adkhala yadahu fit tauri, kemudian masukkan lagi tangannya ke dalam wadah tersebut, famad madawastan syaro salasa marrotin min ghorfatin wahidah, kemudian berkumur-kumur dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung dari telapak tangan, 1 telapak tangan. Jadi masukkan gini langsung ke hidungnya. Summa adkhala yadahu, kemudian dia masukkan lagi tangannya, faqtarofa biha faghosala wajhahu salasa marrotin, kemudian dia cuci wajahnya 3 kali. Summa ghosala yadaihi ilal mirfaqaini marrotaini, kemudian dia cuci kedua tangannya 2 kali sampai siku-siku. Ini banyak riwayat yang menyebutkan 2 kali daripada 3 kali. Meskipun boleh 3 kali, 2 kali, sekali. Summa akhadha biyadihi ma, kemudian dia mengambil air lagi, famasaha ra'sahu, lalu mengusap kepalanya, fa'adbara wa aqbala, mulai dari depan hingga ke belakang, kemudian ke depan lagi. Summa ghasala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya, faqala hakadza ra'aitun nabiyya yatawaddau. Lantas berkata, beginilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Qala al-Imamul Bukhari haddasana Musaddadun ibnu Musrid. Qala haddasana Hammadun ay Hammad ibnu Zaid an Sabit ibnu Zaid ibn Dirham an Anasin ay Anas ibnu Malik anna nabiyya da'a bi ina'in min ma'in
adalah Nabi SAW pernah meminta wadah yang berisi air. Fa'utiya biqadahin rohrohin fihi syai'un min ma'. Lalu dia dibawakan wadah yang berisi cukup banyak air. Fawadha'a asabi'ahu fihi. Lalu Rasulullah meletakkan jari jemarinya ke wadah tersebut. Faja'altu anzuru ilal ma'i yambugu min baini asabi'ihi. Lalu kata Anas, aku melihat ke air tersebut. Di selah-selah jari Rasulullah itu keluar air. Jadi keluar air dari selah jarinya. Sehingga membuat wadah tersebut enggak berkurang airnya. Meskipun banyak yang menggunakannya, banyak yang wudu dari wadah tersebut. Qala Anas fahazartu man tawaddaa ma bainas sab'ina ila samanina. Lalu aku menduga bahwa orang yang wudu dari wadah tersebut itu sekitar 70 lebih. 70 orang lebih hingga 80. Ini merupakan apa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mukjizat itu adalah sesuatu yang khariqu anil ada, keluar dari kebiasaan manusia. Nah, kalau dari nabi dan rasul namanya mukjizat. Kalau dari wali, bukan wali majdub ya. Kalau dari wali namanya karomah. Namanya apa? Namanya karomah. Bedanya kalau karomah min wali syaitan dan dengan waliullah. Kalau waliullah itu dia enggak jampi-jampi dulu, baca-baca dulu, gosok-gosok dulu baru ada karomah tersebut, enggak. Tiba-tiba gitu datang di saat mendesak, mungkin dikejar perampok itu enggak ada lagi jalan sudah buntu, itu mungkin dia diangkat atau ditutup pandangan si perampok tersebut, maka ini adalah karomah. Demikian juga tatkala Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Irak, lantas pasukannya itu kebingungan mau lari kemana lagi, maka Umar dari Madinah berkhutbah sambil menyampaikan, naik ke atas gunung kalian. Mereka mendengar suara Umar. Akhirnya mereka naik ke atas gunung, kemudian mereka selamat. Padahal waktu itu belum ada lagi Samsung, HP Nokia dan yang lainnya. Ini merupakan apa? Karomah. Nah, kalau karomah min waliyu syaitan, itu mereka baca-baca dulu, ada hal-hal yang ritual-ritual mereka lakukan, baru terjadi. Ini apa? Ini karomah min waliyu syaitan. Ibnu Taimiyah mengarang kitab namanya Al-Furqan baina auliya'i syaitan wa auliya'ir rahman. Perbedaan antara wali syaitan dengan wali ar-rahman. Babul wudu'i bil mut. Bab wudu dengan satu mut. Jadi Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalau menggunakan air untuk wudu, maka diminimal diusahakan secukupnya. Kalau bisa keran itu dipakai, diambil air ditutup lagi, jangan dibiarkan mengalir. Ini namanya tabdzir, mubadzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Jadi jangan dibiarkan mengalir, ditutup. Karena Rasulullah mempraktekkan di sini bisa wudu dengan satu mut. Satu mut itu satu genggaman orang dewasa gini. Kira-kira berapa itu ya? Kalau Pak Iman ginikan mutnya, taruh di gelas penuh kali, gelas besar ya. Nah, dipakai berkumur-kumur, dipakai mencuci wajah, tangan dan yang lainnya, insya Allah cukup. Jadi dibasuh-basuh gini wajahnya dan yang lainnya, cukup satu mut. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abu Nuaim
Abu Nuaim ini adalah Al-Fadlu Ibnu Dukain. Jadi kadang seorang rawi itu terkenal dengan kunyanya, kadang pula terkenal dengan laqabnya, terkadang pula terkenal dengan namanya. Qala haddatsana Mis'arun. Mis'arun kunyanya adalah Abu Salamah. Haddatsani Ibnu Jabrin. Nah, Ibnu Jabrin itu adalah kakeknya. Tapi dia menyandarkan dirinya kepada kakeknya karena terkenal kakeknya ini. Padahal namanya adalah Abdullah bin Abdullahi ibnu Jabrin. Jadi memang kadang kalau kakek kita terkenal langsung aja saya anaknya si Fulan, saya anaknya Jokowi. Padahal Jokowi sudah kakeknya yang keberapa gitu. Karena dulu mungkin Jokowi terkenal presiden Indonesia, dia sandarkan kepada bapak kakeknya. Seperti Ibnu Malik, namanya adalah Muhammad bin Abdullah ibnu Malik. Tapi terkenalnya dengan apa? Penyandaran kepada kakeknya. Qala sami'tu Anas. Aku mendengar Anas bin Malik berkata, kana nabiyyu yaksilu au kana yaktasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin. Adalah Rasulullah pernah mandi atau seringnya mandi, karena kana itu tatilid dawam, menunjukkan dia senantiasa melakukan perbuatan tersebut. Seringnya mandi itu menggunakan air sejumlah 1 sok. 1 sok itu 4 mud hingga 5 mud. Kira-kira kita berapa ini ya? Berapa gayung itu ya? Nah, ini kebiasaan Rasulullah mandi dengan sangat sederhana sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan gulu ketika menggunakan air. Wa yatawaddau bil muddi, dan dia wudu dengan 1 mud. Jadi karena semua akan dimintai pertanggungjawabannya apa yang digunakan, maka jika tabdzir itu adalah kesalahan yang perlu diperbaiki meskipun kita gunakan untuk wudu. Apalagi untuk yang lainnya, cuci mobil, cuci motor dan yang lainnya, kita tanpa sadar menggunakan air berlebihan. Nah, demikian sudah masuk ke waktunya? Masih jauh ya? Kita masuk ke babul masyi alal khuffaini. Bab mengusap khuffain. Jadi kaitannya dengan bab wudu ini adalah di mana mengusap khuffain ini merupakan rukhsah. Ya, bukan azimah, tapi dia rukhsah bagi mereka yang sedang safar ataukah yang sedang mukim. Paham, Pak? Karena terkadang orang itu menggunakan khuf di saat musim dingin. Khuf itu adalah bukan sepatu, bukan sendal, tapi dia alas kaki yang terbuat dari kulit. Dia tidak setebal sepatu dan tidak setipis sendal. Kalau orang pernah ke Arab mungkin tahu ini. Yang biasa digunakan kayak sepatu Aladin lah. Ada yang pernah nonton Aladin gitu? Sepatu selop. Tapi dia tidak boleh tidak tertutup mata kaki. Harus tertutup mata kaki. Nah, nanti ini bisa dikiaskan kepada sepatu dan kos kaki. Pokoknya dia mata kaki tertutup. Nah, jadi syariat datang memberikan keringanan bagi mereka yang sering menggunakan khuf atau kos kaki yang kerja di kantoran. Maka di sana boleh mengusap di atasnya saja tak kala wudu, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan. Di antara syaratnya adalah ketika memakai sepatu atau kos kaki harus dalam keadaan suci. Wudu terlebih dahulu. Kemudian setelah itu
setelah memakai kaos kaki atau sepatu, Anda mungkin kentut atau kencing, yang penting jangan hadas besar. Kemudian kepengen wudu lagi, maka wudu secara ini seluruhan, kemudian nanti mengusap bagian atas kaos kaki atau sepatu. Jadi diusap bagian atasnya saya gini. 1 kali, tak perlu 2 sampai 3 kali. Kata Ali bin Abi Thalib, laula ad-dinu birra'i lakana al-massu al-khufaini minal a'la aula minal asfal. Asfal aula minal a'la. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu dengan akal, niscaya mengusap khuf itu yang bawah lebih aula daripada yang atas, karena yang di bawah kan kotor, bukan bagian atasnya. Akan tetapi agama ini adalah tauqifiyah, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, nggak boleh dengan perasaan atau baperan dan yang lainnya. Setelah memakai kaos kaki, tinggal melihat lagi waktunya. Waktu bagi si mukim itu 1 hari 1 malam. Tampak 1 hari 1 malam itu taruhlah jam 7 pagi. Berarti jam 7 pagi besok baru habis masanya. Waktunya itu ada salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama adalah ba'dal hadas, setelah hadas. Taruhlah gambarannya kita tadi masang sepatu itu di jam 7 pagi, paham Pak? Kemudian nanti taruhlah hadasnya itu di jam 10. Paham? Berarti start waktunya itu di jam 10. Mutar waktu berarti habis waktunya ketika jam 10 pagi besok. Ini kalau kita hadasnya di jam 10. Kalau sekiranya ba'dat toharoti ba'dal hadas, setelah bersuci setelah hadas, taruhlah kita tadi kentutnya di jam 10, ya kan? Kemudian kita bersucinya di jam 11 pas mau duhur. Berarti di sini waktunya. Ya kan? Akhirnya nanti di jam 11 besoknya. Kita malam bangun mau wudu lagi ya diusap lagi, mau sholat isya lagi diusap lagi dan seterusnya. Kalau sekiranya waktunya itu adalah ba'dal labes, setelah menggunakan sepatu, berarti dimulai startnya dari jam 7. Tiga waktu ini boleh Bapak pilih salah satunya. Apakah setelah memakai, ataukah setelah hadas, ataukah setelah bersuci. Nah, kalau musafir itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi kalau mukim 1 hari 1 malam, ini cocok nanti dipraktekkan bagi mereka yang bekerja harus menggunakan kaos kaki. Ya kan? Mungkin jualan ikan di pasar atau kantoran di Pertamina atau yang lainnya, maka boleh menggunakan hal ini. Haddatsana Asbagu ibnul Farji Abu Abdillahi al-Misri an ibni Wahbin Abdullahi ibnu Wahbin qala haddatsani Amru ibnul Haris ibnu Abi Ya'qub Abu Usamah haddatsani Abu Nadri ibnu Salim an Abi Salamah ibnu Abdurrahman. Ini adalah anak dari Abdurrahman ibnu Auf. Namanya adalah Abdullahi ibnu Abdurrahman ibnu Auf. An Abdullah bin Umar an Sa'd bin Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha alal khuffaini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khuffain, kedua khufnya. Ini menunjukkan bahwa mengusap khuf di saat mukim mau ke safar itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Karena ini adalah sunnah fi'liyah.
Wa anna Abdullah bin Umar sala Umar an dzalik. Lantas Abdullah bin Umar bertanya kepada bapaknya tentang hal itu. Faqala na'am, iya. Itu adalah sunnah. Idza haddatsaka syai'an sa'du anin nabi, apabila Sa'ad ibnu Abi Waqqas menceritakan kepadamu dari Nabi, jadi ini adalah riwayatus sahaba anis sahaba, periwayatan dari sahabat yang lain. Jadi jika sahabat nanti menyampaikan hadis, dia nggak perlu lagi mengatakan an Aisyah atau an Nabi Hurairah, nggak perlu. Langsung dia mengatakan anin Nabi. Kenapa demikian? Karena kullu sahaba udul, seluruh sahabat itu terpercaya. Beda dengan tabi'in, nggak boleh dia katakan anin Nabi. Kenapa? Karena dia bisa dihukumi sebagai seorang mudallis yang hadisnya bisa menjadi mursal. Wa mursalun minhus sahabiyyu saqat wa kul gharibu ma rawahi bihi faqat. Jadi jika seorang tabi'in langsung mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini hadisnya dihukumi mursal. Dhaif minad du'afa. Akhbaroni Abin Nadri anna Aba Salama akhbarahu anna Sa'da ibnu Abi Waqqas haddatsahu faqala Umar li Abdullah nahwahu. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab juga berkata kepada anaknya tentang perbuatan Rasulullah mengusap khuffainnya tatkala dia safar maupun mukim. Demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lan tastarukatu.